الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzil wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahibbal kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Daya Raya Al-Insan, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajah untuk melanjutkan kitab kita, pertemuan kita, diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan para pesantren, dan juga jika mereka pada hari ini Allah telah takdirkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu Fatihah selanjutnya kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam dunia akhirat kita. Alhamdulillah, biqulana salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama Rasulullah SAW kalau perintah beliau basmalah Ramadan, segala sesuatu ini mulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini di makalah yang ke-7 halaman 101 ya, dalam kitab terjemahannya halaman 101, dalam kitabnya halaman Syarah Nasaihul Ibad halaman 22. Kita baca dulu sambil kita Bismillahirrahmanirrahim.
Al-maqalatus sabi'ah. Ya, maqalah yang ke-7. Ya. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-buhur arba'atun. Buhur jamak dari bahar, lautan. Ya. Lautan sesungguhnya itu ada 4 bentuk, ya, atau ada 4 macam, minal anwa'i. Ya, ada 4 macam lautan. Ya, 4 macam lautan. Ya. Yang pertama itu adalah al-hawa. Ya, bahrud dzunub. Hawa, ya, hawa nafsu, ya. Hawa dulu, pertama kita hawa. Itu adalah lautan dzunub. Ay milan nafsi ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'ul dzunub. Yaitu condongnya nafsu yang menuju kepada syahwat, ya, nafsu yang tidak sesuai dengan syariat. Sesungguhnya itu adalah tempat daripada dosa, ya, lautan dosa. Wa nafsu bahru syahwat, dan nafsu adalah lautannya syahwat. Ay an-nafsul amarah wa hiya allati tamilu ila tabi'ah al-badaniyah. Ya, nafsu yang amarah itu adalah condongnya ila tabi'ah badaniyah, kepada perilaku badan. Ya, wa ta'muru bil ladzat. Ya, yang itu mendatangkan atau condong kepada lazat, kenikmatan-kenikmatan. Ya. Faya ma'wa asyurur wal manba'ul akhlaq adz-dzammiyah atau zimmiyah. Ya. Jadi itu adalah rasa yang senang, ya, yang itu merupakan yang akan mencoreng akhlak zimmiyah. Ya, akhlak insani, akhlak manusia. Jadi nafsu yang condong kepada kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan. Ya. Inna nafsa amaratun bisu. Ya. Maka nafsu itu condong kepada perbuatan yang jelek. Ya. Ada dalam syair Arab itu menyebutkan inna nafsa, ya, katifli, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti halnya anak bayi. Ya, insyaallah wala hubirudha. Ya. Nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi. Ya. Yang dalam periode minum ASI. Ya. Kalau sudah 2 tahun atau dua periode itu tidak di stop, maka terus akan menyusui. Jadi akan minta disusui. Ya. Jadi nafsu itu bagaikan, kalau dalam syair Arab, bagaikan anak kecil yang sedang menyusui. Kalau nggak di-stop oleh ibunya, itu akan terus menerus. Ya, nafsu. Ya, jadi bahkan dalam hadis, kama qala Rasulullah, memerangi nafsu itu juga bagian daripada jihad. Ya. Memerangi nafsu itu juga bagian daripada jihad. Kenapa? Karena nafsu itu adalah sangat, bahasa gitu, sangat condong untuk apa? Kerusakan. Ya, sangat condong terhadap kerusakan. Bahkan condong terhadap kehancuran, bahasa gitu. Ya. Bahkan ya kalau kita tahu dalam sejarahnya, ya, iblis itu juga karena memiliki nafsu, ya, nafsu yang merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nafsu untuk menjadi, ya, makhluk yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi iblis itu satu nafsunya. Ya.
Nafsunya satu, sedangkan kita nafsunya, berarti kalau kita lebih condong kepada nafsu, ya kita bahasanya lebih, diri kita itu lebih condong nafsu, banyak nafsunya, berarti kita lebih hebat daripada iblis. Ya gitu ya. Karena iblis nafsunya satu, ya, nafsunya untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Diciptakan Nabi Adam nggak mau, dia nolak. Ya, kalau kita memiliki nafsu itu, memiliki banyak nafsu, nafsu yang mengarah kepada perbuatan yang negatif, maka bahasa ini, maka manusia lebih hebat daripada ya iblis. Berat atau tidak? Berat, pasti berat. Kita sebagai orang awam memerangi hawa nafsu itu berat, Pak Haji. Ya. Karena sesuatu yang berat itulah yang akan mendapatkan pahala yang berat juga, maksudnya. Ya. Tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik, yang bagus dan seterusnya. Jadi nafsu itu adalah mendorong bahrus syahwat, lautan daripada syahwat kita. Ya. Wal mautu bahrul a'mal. Ya. Al maut jami'ul lil a'mal. Ya. Fi nuskhatin bahrul a'mal billam fahiya ka qauli ba'dhum al maut sundukul a'mal. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kematian, Pak Haji, wafat itu adalah kotak daripada perbuatan. Ya, kotak daripada perbuatan. Perbuatan kita akan dimasukkan ke dalam dan akan terlihat di dalam kematian itu. Ya, kematian. Tentu kalau kita lihat tidak ada yang kita bisa mengukur berapa banyak, ya, yang telah kita kumpulkan untuk kematian itu. Ya, kita tidak bisa menghitung. Ya, kita hanya diminta untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Tetapi kita tidak pernah bisa menghitung jumlah amal yang telah kita kumpulkan untuk akhirat. Nah, sebelumnya kita pernah bahas, Pak Haji. Ya. Kalau masafah, jaraknya itu kita bisa hitung dan kita tahu, ya. Seperti di makalah sebelumnya, kalau jarak itu kita bisa hitung dan kita tahu, maka kita bisa mempersiapkan sesuatu untuk jarak tersebut. Saya ulang lagi ya. Misalnya kita pengen pergi ke Surabaya, jarak waktunya adalah 3 hari, perjalanannya adalah 10 jam misalnya. Kita bisa mempersiapkan tuh uangnya sekian, bajunya sekian, ya, makanannya sekian, bensinnya sekian, karena kita tahu. Nah, tetapi tidak ada batasan dalam kehidupan akhirat dan juga tidak ada batasan dalam kehidupan di alam kubur. Maka sebanyak apapun amal yang kita kumpulkan, ya, itu serasa tidak akan pernah cukup karena jaraknya itu nggak ada batasan. Karena Al-Quran menjelaskan kita kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Sehingga berapapun yang kita kumpulkan, atau logikanya gini, berapapun yang kita persiapkan, itu hitungannya tidak akan cukup. Jadi kalau ada dari kita merasa udah cukup sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, nanti dulu Pak, hitungannya nggak seperti itu. Ya. Kalau matematika kita itu nggak seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Ya tentu kita memperbanyak amal-amal yang baik. Seperti halnya ketika kematian, ya kematian atau alam kubur, ya Mas, itu merupakan kotak amal kita. Ya. Seberapa banyak kita kumpulkan di situ.
Ya, seberapa banyak? Ya. Ya, jadi ada dalam doa khatam Quran ya, diantaranya itu adalah ya Allah jadikanlah ya Allah jadikan Al-Quran itu penerang di alam kubur. Jadikanlah Al-Quran penerang kita di alam kubur. Nah masalahnya kalau diantara kita ada yang nggak pernah khatam Quran seumur hidup, nah itu gimana? Ya, amalnya sedikit, khatam Quran yang nggak pernah. Ya. Atau kita merasa amal kita banyak, ternyata kalau dihitung ya dihitung-hitung dalam kalkulator manusia ya, itu cukup cuma misalnya neranginnya cuma 5 watt 10 watt ya. Itu pun cuma nyampe berapa hari doang ya, karena ya, hitungan alam ya, hitungan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ya. 1 hari di akhirat hitungannya 1000 tahun di dunia. Lah kalau amal kita cuma cukup, misalnya ini pemahaman kita aja Pak Haji, orang awam, kalau amal kita bisa kita hitung dan itu sejumlah misalnya 1 juta, berapa token listrik yang kita bisa pakai untuk selama menerangi kita ya, itu nggak akan cukup ya kalau dikembalikan kepada hitung-hitungan manusia. Jadi al-maut itu adalah bahrul amal ya. Kematian itu adalah atau kotaknya amal perbuatan kita. Amal perbuatan apa ya? Amal perbuatan yang baik. Kematian. Wal kubur bahrun nadamah. Dan kuburan itu adalah tempatnya ya, penyesalan ya. Barzakhul fasl baina dunia wal akhirah, alam yang memisahkan ya, antara dunia dan akhirat, atau alam yang menghubungi ya, menghubung antara dunia dan akhirat. Jadi kubur itu ya, adalah tempatnya atau lautan penyesalan. Di mana penyesalannya? Nah, kita menguji Pak Haji. Ya, kita mengujinya simpel Pak Haji. Ya, jadi kalau orang statistik, orang-orang yang sering melakukan penelitian itu ada uji variabel. Sekarang kita uji, kenapa disebut nadamah, penyesalan? Ya, kenapa disebut penyesalan? Kita uji. Penyesalan itu seberapa sesal manusia akan menyesali perbuatan ketika di alam kubur itu. Sekarang begini, jika perhitungan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia ya, maka berapakah waktu yang kita habiskan sampai kita meninggal dunia dalam hitungan akhirat? Jawabannya adalah kalau umur manusia sampai 60 tahun, setidaknya kita hanya menghabiskan 7 menit waktu akhirat. 7 menit itu kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka kita akan menyesali karena 7 menit itu kita lewati dengan perbuatan sia-sia. Maka kita, manusia akan menyesali sesesal-sesalnya karena 7 menit tadi tidak digunakan secara optimal dan maksimal. Tetapi kalau 7 menit tadi, waktu yang singkat tadi dalam hitungan akhirat, kita pergunakan dengan baik dan benar ya, baik dan benar dan bijak bahasanya gitu ya, maka 7 menit itu serasa cepat ya. Dan itu bahkan kita terus ingin menambah sebenarnya kebaikan itu. Kita merasa kurang ya, kita merasa kurang dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita
lakukan. Maka ada dalam Al-Quran, ya Allah hidupkanlah saya kembali, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena 7 menit tadi sangat singkat. Sedangkan kita berada pada posisi orang yang memiliki kemampuan untuk sedekah, tapi kita nggak sedekah. Ya, perjalanan waktu kita 60 menit. Itu terasa sangat singkat, Pak. Nah, karena 7 menit tadi kita tidak pergunakan dengan baik, maka ya, nadamah itu, penyesalan itu sesal-sesalnya. Ya kenapa saya nggak bersedekah? Ya Allah balikan saya, bahasa gitu. Kenapa saya nggak bersedekah? Padahal saya orang mampu. Kenapa saya nggak berbuat kebaikan? Padahal saya mampu. Kenapa saya nggak menghatamkan Al-Quran dalam kehidupan saya? Padahal saya punya waktu. Sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan penerangan di alam kubur, syafaat saya. Bahasa gitu. Ya, sehingga kita merasa, atau manusia merasa sesal-sesalnya. Nah, Pak Haji, yang perlu dipahami bahwa dalam makalah ini Sayyidina Umar bin Khattab itu menggunakan kata-kata lautan, atau menggunakan kiasan terhadap lautan. Kenapa digunakan lautan? Ya, karena lautan itu tidak bisa, pada saat itu tidak bisa diukur kedalamannya. Ya. Sehingga yang dipahami adalah sesungguhnya, bahasa gitu. Kalau kita pahami dari bahasanya, dari katanya itu, ya, sesungguhnya, ya, seberapa besar hawa nafsu yang akan muat dalam lautan itu adalah tidak akan pernah cukup. Jadi kalau kita menghambakan diri kepada hawa dan nafsu, seberapapun akan muat di situ, bahasa gitu. Tidak ada batasannya. Kalau ada dimensi yang punya batasan, itu kita bisa tahu. Misalnya contoh, 1 liter aja sudah selesai. Misalnya ada gelas atau ada tabung, kita isi air 1 liter penuh, ya udah selesai. Berarti sisanya enggak. Nah, tetapi karena itu lautan, seberapa banyak hawa dan nafsu kita isi, itu akan terus bisa ditampung. Akan terus bisa ditampung. Sama seperti halnya kiasan kepada kematian tadi. Seberapa banyak amal yang kita taruh kita investasikan ketika kematian, itu akan bisa ditampung, nggak akan pernah luber, bahasa gitu. Nah, sama seperti halnya tadi, ya, kuburan itu. Berarti pemahaman jika kubur, mohon maaf, alam kubur dikontekskan dengan lautan, itu sama halnya itu tidak akan pernah ada penyesalan yang kita bisa ukur seberapa besar penyesalan itu. Besar sekali. Ya. Kalau Abu Nawas mengkiaskan dosa itu bagaikan apa? A'dadur rimal. Ya, kata syair Abu Nawas, "Dzunubi, dosaku ya Tuhan, mithlu a'dadir rimal." Dosaku ya Tuhan, ya Allah, seperti halnya tumpukan pasir, tetapi bukan tumpukan ya Pak Haji, butiran pasirnya. Ya. Kalau engkau tidak mengampuni, ya Allah, siapa yang bisa mengampuni dosaku yang sebegitu banyak? Tapi itu gunung dan bisa terlihat. Lah kalau dalamnya lautan, ya. Ada sebuah sebuah lekukan dalam bumi di lautan itu, kalau gunung Everest ditebalikan itu nggak akan cukup, karena dalamnya itu sampai 13 km lebih. Palung Mariana itu 13 km, Pak. Bisa bayangkan
Kalau amal kita, keburukan kita, nafsu kita dicemplungin kepada situ, nggak akan pernah cukup dan nggak akan pernah puas. Ya, sama seperti hal itu. Nah, pembahasannya. Nah, ini yang harus sebenarnya kita antisipasi. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kembali lagi, jika daya tampungnya tadi tidak memiliki batasan, maka dosa yang kita cemplungin, ya, itu tidak akan pernah berarti. Sama seperti halnya amal yang kita cemplungin juga tidak akan pernah berarti. Kembali lagi dalam makalah sebelumnya, karena jaraknya itu nggak bisa diukur. Ya, jaraknya itu nggak bisa diukur, volumenya itu tidak bisa diukur. Sehingga kalau kita tuangin air 1 liter, 2 liter, 10 liter, 1000 liter, 1 juta liter, itu tetap aja seperti itu dan terus bisa nampung. Tadi, ya. Nah, yang ditutup dari makalah ini adalah semuanya itu akan kembali kepada penyesalan. Ya. Pertama dilogikakan atau disimbolkan bahwa ada hawa, ya. Lalu ada nafsu, lalu ada amal yang dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir ada konsekuensi nadama, ya, dari rangkaian tersebut. Sehingga konsekuensi itu merujuk kepada satu titik, yaitu penyesalan. Seberapa sesal kita menghabiskan waktu 7 menit, poinnya seperti itu. Kalau kita akan menyesal sesal-sesalnya, seperti halnya di Al-Quran itu ada yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang masuk ke dalam neraka ditanya, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang telah Allah peringatkan? Sudah, tapi kami tadi tidak mengiyakan. Ya, masuk ke neraka. Tapi yang di surga, apakah engkau telah menjumpai apa janji daripada Tuhanmu? Iya, kami menemukan. Masuk, dulu habis salam. Ya. Orang yang menyesal itu adalah sesalnya karena waktunya waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita dalam hitungan akhirat hanya sebatas 7 menit saja. Tetapi kan kita nggak bisa memastikan, Pak Haji, umur kita itu sampai 60, kita nggak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan umur kita sampai 70. Kita tidak bisa memastikan umur kita sampai 100 dan seterusnya. Berarti kalau di bawah 60, ya hitungannya lebih kurang daripada 7 menit. Nah, 7 menit itulah yang harus kita persiapkan. Berapa menit lagi? Baik. Ya. Mungkin itu dulu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan atau di minggu yang akan datang terkait dengan makalah asal. Jadi Pak Haji, adik-adik sekalian, ya, tidak ada manusia yang sempurna untuk bisa menghilangkan hawa nafsunya. Karena kita adalah manusia yang memang secara fitrah Allah memberikan kepada kita hawa dan nafsu. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana hawa dan nafsu itu kita bisa kita positifkan sehingga hawa dan nafsu itu memberikan efek-efek positif dalam kehidupan kita. Kalau kita nafsu untuk sholat, nafsu untuk baca Quran, nafsu untuk bersedekah, nafsu menolong orang yang dalam kesusahan, itu nafsu juga. Tetapi nafsunya kita fungsikan atau kita berikan efek-efek positif sehingga mendorong lajunya pahala dari waktu yang kita dapatkan singkat itu. Jadi nafsunya tidak salah.
Yang salah adalah bagaimana memanage nafsu itu menjadi negatif dan terus memberikan negatif, sedangkan terus dosa kita dapatkan, kita cemplungkan ke dalam amal kita di akhirat, dan itu tidak akan pernah cukup. Baik Pak Haji, mungkin selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Apabila ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan bagi jemaah yang belum jelas atau belum jelas dari sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan maksud saya ini, saya apakah orang yang meninggal dunia husnul khotimah apakah masih dapat terkubur atau tidak? Itu ada pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah orang yang sudah mendapatkan husnul khotimah itu tetap mendapatkan sisa kubur atau tidak? Sekarang predikatnya dulu, kita baca dulu predikat, kita lihat predikatnya. Ya, orang yang sudah mendapatkan husnul khotimah itu tentu adalah orang yang memiliki dan mendapatkan privilege, ya, privilege tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kita bisa pastikan, ya, sebelum atau fase husnul khotimah itu dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Karena privilege terhadap husnul khotimah itu berbeda dengan orang yang lain. Ya. Jadi orang yang penutupannya seperti halnya dalam hadis, kama qala Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah di akhir hidupnya, di detik terakhir hidupnya, maka itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Perdebatan terkait dengan apakah husnul khotimah itu masih mendapatkan sisa Allah atau tidak, atau azab kubur atau tidak, saya lebih condong pemahaman terhadap bahwa orang yang mendapatkan privilege tertentu itu akan mendapatkan kekhususan sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah Pak Haji untuk mendapatkan privilege husnul khotimah. Ya, tidak mudah. Karena kenapa? Karena itu adalah khusus, ya, orang yang khusus. Tetapi bukan berarti husnul khotimah itu diberikan kepada sekelompok manusia saja. Ya, siapapun bisa mendapatkan husnul khotimah. Tergantung daripada amal dan perbuatannya. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim kalau tidak salah. Ya, terjemahannya seperti ini. Barang siapa yang meminta pahala syahid, ya, barang siapa meminta pahala syahid, meninggal dalam keadaan syahid, ya, maka Allah akan memberikan pahala itu walaupun orang itu meninggal di atas kasur. Apa maksudnya? Tidak dalam keadaan berperang, tapi Allah memberikan privilege, ya, terhadap orang itu karena doanya, ya, yaitu pahala dalam keadaan syahid. Ya. Nah, kembali lagi, jika orang yang sudah mendapatkan keutamaan dari Allah yang Maha Pengampun, ya, dan Maha Pengasih dan Penyayang, mengampuni seluruh dosa, saya memahami bahwa orang tersebut itu sudah diampuni oleh Allah seluruh dosanya, sehingga siksa kubur ataupun siksa api neraka itu sudah tidak ada lagi. Tetapi berbeda dengan orang yang di akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Sama seperti halnya kalau Pak Haji baca di dalam Al-Quran, Fir'aun itu sebelum ditenggelamkan oleh Allah, dia sudah mengamini Tuhannya Nabi Musa, sudah mengamini dia.
lewat tenggorokan. Enggak, sebelum meninggal itu sudah mengamini. Dia sudah percaya dulu, sudah percaya. Firaun. Nah baru ketika ditenggelamkan, ya udah sampai gini baru dia bilang aman tu birobbi Musa. Aman. Saya beriman. Wah udah nggak ada. Kalau kata malaikat dilepin aja sekalian bahasa gitu. Kalau malaikat udah terlambat lu Firaun gitu kan bahasa Malaysia. Ya. Tetapi coba Bapak Haji, di dalam Al-Quran dijelaskan itu, kalau saya lihat dan saya pahami dari teksnya, itu Firaun sudah condong kepada keimanan kepada Tuhannya. Tapi saya takut, bahasa gitu. Saya takut kalau saya beriman kepada Tuhannya Musa, ya Tuhannya Nabi Musa, nanti masyarakat saya, rakyat saya akan menganggap saya apa gitu, bahasa gitu. Coba perhatikan. Itu ada dalam, saya bukan hafid, saya bukan orang yang hafal. Tapi ketika saya membaca Al-Quran itu terlihat jelas bahwa Firaun sebenarnya sebelum ditenggelamkan dia udah condong terhadap apa? Terhadap Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dia sudah beriman sebenarnya, tetapi dia punya kekhawatiran terhadap dirinya karena sebagai Tuhan. Ya. Kenapa engkau menjadikan kamu percaya kepada Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Musa dan Harun? Oh, karena kami akan diberikan di surga sana adalah jannat tajri min tahtihal anhar. Oh, surga yang di bawahnya itu adalah sungai-sungai, bahasa gitu. Loh, kenapa harus percaya sama Tuhannya Nabi Musa? Saya juga punya istana, saya dalamnya itu ada sungai. Ya kan? Istana saya dalamnya ada sungai. Dari mana? Kan Nabi Musa dihanyutkan di dalam sungai itu, terus diambil sama istrinya Firaun. Itu kan di dalam istana sungai itu. Ya, enggak jauh dari istana, artinya di dalam lingkungan istana. Artinya apa? Nah, kalau saya melihat kekhawatiran Firaun untuk mengimani Tuhannya Nabi Musa itu sudah muncul, dan ketika ditenggelamkan baru sampai tenggorokan amantu birobbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya nggak ada waktu lagi, udah dilepin aja. Ya, artinya gitu. Nah itulah yang tanda-tanda suhul khatimah. Tetapi kembali lagi Ustaz, saya berkeyakinan dan husnuzon bahwa orang yang mendapatkan privilege tersebut, husnul khotimah, ya, adalah orang yang sudah diberikan keutamaan oleh Allah terhadap dirinya, yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Ya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan di kitab fikih, dan minggu yang akan datang kita lanjutkan di kitab Ushul Ibad. Tapi seperti biasa Pak Haji, Bu Haji, adik-adik, sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk diri kita dan para muhsinin muhsinat, para pengurus masjid di masjid ini dan seluruh masjid di dunia yang telah mewakafkan pikiran, tenaga, hartanya untuk masjid ini dan seluruh masjid di dunia. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita di seluruh dunia, untuk khusus saudara-saudara kita di Palestina, dan juga kita membacakan Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga di tempat yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.